siang, Bu. Atas nama siapa? Selamat siang juga Pak. Perkenalkan nama saya Yustika Pak. Umur sudah berapa, Ibu? Umur saya sudah 23 Pak. Oh iya. Suami Bapak siapa namanya? Suami saya Pak atas nama Anton. Oh iya. Kira-kira umur suami Ibu sudah berapa? Umur dari suami saya Pak sudah umur 25 tahun Pak. Oh iya. Mau mencari seorang konselor untuk saya atas masalah yang tidak mampu saya hadapi dengan sendirian, dan saya sangat butuh bantuan dari Bapak, di mana masalah saya itu betul-betul saya tidak bisa selesaikan secara pribadi atau secara diri saya sendiri, saya tidak mampu. Jadi saya butuh bantuan Bapak untuk mencarikan bagaimana jalan keluar dari permasalahan yang saya alami Pak. Oh iya. Kira-kira apa yang menjadi permasalahan Ibu? Ya, yang menjadi permasalahan saya saat ini yang sangat sukar untuk saya selesaikan sendiri, yaitu di mana rumah tangga saya yang hancur karena adanya perselingkuhan di antara kami. Oh, mengapa hal itu bisa terjadi, Bu? Dari awalnya karena intinya kita bilang bahwa kita akan saling percaya. Nah, dari hal ini saya sangat percaya dan saya sangat yakin bahwa rumah tangga ini akan berjalan dengan lancar, akan baik-baik saja. Karena saya juga menganggap bahwa suami saya tidak akan mungkin mengalami hal itu, tidak mungkin akan berpihak dari saya, dan saya juga berpikir bahwa dia akan selalu fokus untuk saya, namun ternyata kepercayaan saya sia-sia atau dia abaikan. Terganggu dengan tingkah Ibu atau hal apa? Iya Pak. Bilang apakah dalam keluarga Ibu pasangan sering merasa tidak nyaman atau sehingga dia mengambil langkah seperti itu? Kalau dalam namanya rumah tangga Pak yang saya alami selama ini, sebenarnya banyak hal-hal yang tidak memungkinkan, banyak hal-hal atau masalah-masalah yang kita hadapi. Namun karena kita sering percaya bahwa itu tidak akan menjadi permasalahan yang lebih berat, dan saya yakin bahwa ini akan bisa diselesaikan dengan baik. Namun di dalamnya itu juga sering terjadi pertengkaran, dan mungkin inilah yang menyebabkan suami saya selingkuh. Dan dengan adanya ini, dengan adanya kegiatan ini atau cara ini membuat saya trauma, membuat saya tidak mampu menghadapi sendiri. Ya betul, dikatakan bahwa dalam keluarga itu tentu pasti kita memiliki yang namanya suka duka, baik selaku istri ataupun suami. Nah, tapi setiap masalah sebenarnya kita bisa selesaikan dengan yang
sehat dan baik. Namun terkadang terjadi kalau kita tidak memegang komitmen kita dari awal. Iya Pak. Jadi bagaimana kondisinya sekarang? Maksudnya di mana sekarang? Jadi sekarang kondisinya itu sangat buruk lah, anggaplah sangat buruk, karena hal ini betul-betul saya rasa sangat sukar untuk saya selesaikan sendiri, dan hal ini saya alami sendiri di dalam rumah tangga saya. Apakah suaminya masih sering-sering mengucapkan kata sayang atau apalah kepada ibu? Kalau itu Pak sudah jarang sekali Pak. Dulunya memang begitu, dari awal-awalnya dia memang begitu, mesranya begitu Pak. Tapi ini selama ini setelah sudah ada orang ketiga Pak, dia sudah sangat sukar untuk dia ungkapkan kata sayang dan kata mesra. Bahkan yang ada saat ini yaitu hanya pertengkaran dan tidak ada lagi kedamaian dalam rumah tangga kami Pak. Jadi dalam keluarga kalian sekarang kira-kira apa yang ibu rasakan selama suaminya tidak bersama lagi, dan apa yang ibu mau lakukan? Selama suami saya beralih pandangan, selama suami saya mempunyai selingkuhan atau orang ketiga di antara kami, saya sangat-sangat merasa terpukul dan sangat sakit hati dengan adanya hal ini. Namun saya hanya selalu berdoa agar hal ini bisa selesai dengan baik dan orang ketiga itu bisa disingkirkan Tuhan. Namun kadang saya sering berpikir, dan itu yang menjadi pergumulan saya selama ini, dengan adanya kelakuan dari suami saya, yaitu sudah sangat tidak peduli dengan saya, dan bahkan dia lebih pentingkan perempuan lain, dia lebih pentingkan selingkuhannya, bahkan dia hanya fokus dengan orang yang dia baru kenal, sedangkan saya hanya ditinggal sendiri dan bahkan tidak ada lagi rasa peduli kepada saya. Begini, jangan sampai ibu mengambil langkah atau keputusan cepat sekali sehingga semuanya jadi baiknya kalau misalnya dibicarakan baik-baik, dan kalau misalnya sudah dibicarakan ibu bisa mengambil keputusan. Itu akan mempengaruhi pertumbuhan anak kalian, atau keberadaan anak kalian merasa bahwa tidak ada keharmonisan dalam keluarga disebabkan karena orang tua sendiri, seperti itu. Iya Pak. Apakah ada solusi dari Bapak, bagaimana caranya supaya suami saya bisa lebih menfokuskan perhatiannya kepada saya dan dia bisa melupakan orang yang ketiga itu atau selingkuhannya Pak? Oh iya, intinya di sini saya hanya untuk
bantu ibu. Bagaimana caranya? Bukan berarti saya akan lebih untuk menyelesaikan masalah. Cuma saya ingin membantu ibu bagaimana caranya supaya bisa terdorong untuk keluar dari masalah itu sendiri. Dan satu harapan saya dan atau solusi bagi ibu, bahwa yang harus pertama-tama ya kepada Tuhan, meminta pertolongan supaya diketuk hatinya oleh Tuhan sehingga dia, itu yang hal yang pertama. Dan yang kedua harus dia merasa bahwa dia kehilangan orang yang selama ini saya temani dari nol untuk membangun bahtera rumah tangga sampai pada saat ini, sehingga dia merasakan bahwa wah, ternyata mungkin saya sudah bersalah, saya salah. Mungkin seperti itu, Bu. Iya Pak, terima kasih banyak Pak. Selain itu Pak, saya juga ingin sekali bagaimana caranya supaya, sebenarnya saya ingin bagaimana caranya berkomunikasi dengan suami saya agar dia betul-betul sadar dan dia juga bisa kembali dalam rumah tangga kami. Dia fokus untuk keluarga kami, rumah tangga kami, agar rumah tangga kami bisa akur kembali Pak. Oh iya. Suami dan ibu kan tidak mungkin dalam berjalannya waktu ini ibu atau suami ibu akan secepat itu melupakan ibu. Ya, karena itu kan sudah memang dari awal kenalan sampai membangun rumah tangga, pastinya sudah merasakan suka dukanya di dalam keluarga. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa permasalahan itu tidak akan pernah terjadi, dan kebosanan pun akan terjadi sehingga hal itu bisa terjadi di suami ibu. Nah, untuk mengatasi hal itu, ketika suami ibu sudah kembali dan fokus kepada ibu sendiri, bagaimana caranya untuk menarik perhatian lebih kepada suami ibu dibanding bukan berarti bahwa ibu akan berubah menjadi seseorang yang dicintai oleh bukan hal itu yang saya maksud, tapi Iya Pak. Terima kasih banyak Pak atas solusi-solusi yang diberikan kepada saya. Terima kasih banyak juga atas arahan dan nasihat yang diberikan Bapak kepada saya, dan saya rasa ini sangat berharga buat saya dan sangat membantu saya dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga saya Pak. Baik, mari kita berdoa. Syukur Tuhan ketika kami boleh berjumpa dengan saudari kami Yustika pada saat ini. Dia datang membawa segala keberadaan kehidupannya yang pada saat ini dalam suasana yang tidak nyaman, dikarenakan bahwa karena suaminya yang berpindah hati. Namun kami yakin dan percaya bahwa hanya Engkaulah Tuhan yang
mengetuk hati pintu suaminya sehingga dia bisa kembali dan fokus kepada saudari kami Yustika. Nah, semuanya itu Tuhan kami dapat syukuri karena kami yakin dan percaya bahwa hanya Engkau-lah sumber atas segala yang kami butuhkan dalam kehidupan kami. Pun kami berdoa buat semua yang terlibat dalam keluarganya sehingga Engkau terus memberkati sehingga dalam menjalani rumah tangga dia tetap senantiasa dalam lindungan Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan setiap persoalan kehidupan kami kiranya dapat kami selesaikan semua karena berkat dan pimpinan Tuhan. Ini doa kami Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pak atas doanya. Selamat siang Pak. Kalau boleh tahu atas nama Bapak siapa ya? Selamat siang Bu. Baik, saya perkenalkan diri. Nama saya Anwar. Umur saya 25 tahun. Oh iya Pak. Kalau saudara Bapak? Kalau saudara saya bernama Anis, umur 27 tahun, Bu. Oh iya Pak. Kalau boleh tahu lagi Pak, saudara nama orang tua Bapak siapa? Nama orang tua saya bernama Nadus. Dia berumur 70 tahun di atas lah, seperti itu. Oh iya Pak. Oke Pak, kita saja langsung masuk dalam permasalahan yang Bapak alami. Seperti apa masalah yang Bapak tidak bisa selesaikan Pak? Masalah yang saya hadapi saat ini sebenarnya tidak jauh dari masalah-masalah anak dan orang tua saat ini. Iya. Di mana orang tua saya selalu membentak-bentak, marah-marah, sampai memukul. Nah, saya juga merasa bahwa saya sudah beranjak dewasa, saya sudah tidak bisa dikasih perlakuan seperti itu. Nah, hal itu terjadi, saya merasa bersalah juga ketika saya mau balas dengan kekerasan. Karena orang tua saya tidak mengerti bahwa hal ini sudah tidak patut untuk diperbuat kepada anak saya. Iya Pak. Sangat prihatin dengan masalah Bapak yang saat ini, di mana masalah Bapak itu masalah yang betul-betul sangat menyedihkan yang saya dengar. Namun saya sebagai konselor dan Bapak percaya untuk menceritakan masalah Bapak sendiri kepada saya sangat bersyukur karena Bapak begitu percaya untuk menceritakan tentang hal kepribadian Bapak terhadap saya, dan saya akan berusaha untuk membantu Bapak menyelesaikan di mana adanya masalah antara Bapak dengan orang tua, di mana orang tua yang tidak bisa mengerti dengan anaknya sendiri akan hal ini. Dan yang sangat memprihatinkan bagi saya yaitu di mana orang tua sendiri yang tidak mengerti dengan anaknya dan dia bertingkah seakan-akan bukan anak sendiri, seakan-akan dianggap orang lain dan bertindak senonoh. Ya, dan yang ada lagi yang saya mau tanyakan, dan semoga pertanyaan-pertanyaan dan solusi yang saya akan berikan ini dapat membantu Bapak untuk menyelesaikan masalahnya.
hal ini dalam rumah tangga kalian, dalam hubungan antara bapak dengan orang tuanya, sebelumnya apakah ada hal-hal lain yang bapak lakukan sehingga orang tua bertindak kasar atau bisa menjadi penyebab terjadinya perselisihan ini? Sebenarnya dalam keluarga kami sebenarnya saya merasa juga bahwa saya tidak pernah melakukan hal-hal yang sangat tidak sesuai sekali dengan kebaikan. Namun pernah orang tua mendidik yang tidak baik kepada kepada saudara saya. Tapi memang sejak dari kami mulai dewasa, orang tua lebih suka dengan saudara saya, kakak dan adik. Namun kalau kita mau dibilang bandingkan saya dengan kakak saya dan adik saya, bukan berarti saya cuman saya lebih biasa untuk menantang bapak saya ketika melakukan melakukan kesalahan. Adik saya dan kakak saya mengikuti saja apa kata bapak. Kalau saya tidak terima, karena hal itu akan lebih membuat kita tidak patuh kepada kebaikan. Nah, mungkin itu hal-hal seperti itulah yang semakin membuat ayah saya tidak lagi merasa nyaman dengan saya. Iya Pak, betul sekali itu Pak, bahwa meskipun kita sebagai anak, orang tua berkuasa atas diri kita, namun bukan seenaknya untuk berkuasa atas diri kita, karena kita juga sebagai anak punya hak untuk menentang hal-hal yang tidak baik yang dilakukan siapapun, meskipun dia orang yang lebih tua dari kita, tetapi kita juga punya hak untuk menegur. Bukan bahwa kita betul bahwa kita sebagai anak itu seperti yang ada dalam firman bahwa kita harus menghormati orang tua kita. Namun di sini juga firman Tuhan juga mengajarkan kita agar kita bisa menantang orang-orang yang bukan dibilang orang tua adalah orang yang tidak baik, namun jika dia berbuat salah, kita juga harus bisa menentang atau bisa menegur bahwa hal itu tidak boleh dilakukan. Jadi janganlah kita, karena kita adalah bawahan orang tua, kita mau seenaknya saja mengikuti apa yang orang tua inginkan, meskipun hal itu tidak memungkinkan atau hal itu tidak baik di mata Tuhan. Tetapi karena hal yang tidak baik di mata Tuhan yang dilakukan orang tua, kita juga sebagai anak berhak untuk menegur bahwa itu tidak baik, itu tidak boleh kita lakukan. Jadi tidak ada salahnya kalau kita menegur orang tua kita, meskipun dia adalah orang tua, tetapi itu adalah kehendak kita juga sebagai anak Tuhan untuk menegur orang tua, karena Tuhan juga itu memakai anak untuk menegur siapa saja, karena Tuhan berbagai cara menegur orang-orang yang salah. Jadi ini saya rasa tidak salah Bapak lakukan ketika orang tuanya berbuat salah lalu ditegur, dan itu yang menyebabkan terjadinya permasalahan. Dan saya secara pribadi sangat bersyukur ketika melihat Bapak yang begitu antusias menegur orang yang salah meskipun itu adalah orang tua. Sedangkan saudara Bapak sendiri, dia menuruti, berarti dia belum paham betul bahwa ini adalah kesalahan yang harus kita perbaiki untuk menjadi yang baik. Nah, ada lagi yang saya mau tanyakan Pak. Selain itu, kapan hal ini terjadi Pak?
atau kapan peristiwa ini atau perselisihan ini terjadi? Iya, sebenarnya perselisihan ini sebenarnya mulai terbangun sejak kami mulai beranjak dewasa masuk dalam tamat SMA. Ini sudah agak mulai karena memang pada saat itu kami bersaudara, beda-beda beda-beda cara berpikir, beda-beda pengetahuan sendiri. Dan terus terang dalam keluarga kami saya sering menantang siapapun kalau misalnya dia melakukan kesalahan. Nah, di situ mulai ada termasuk jembatan untuk terus bagaimana caranya supaya saya tidak bisa terus menantang dia, bagaimana caranya supaya saya tidak bisa berkoar kalau dia melakukan kesalahan. Sampai sekarang apalagi saya masuk di kuliah, mungkin merasa bahwa anak saya mungkin lebih pintar lagi, dan orang tua saya semakin tidak terima untuk saya berikan arahan yang baik, karena saya juga berpikir bahwa ketika kita selaku anak memberikan arahan-arahan yang sebenarnya orang tua kita tahu sebenarnya tidak layak, namun kita hanya mengingatkan bagaimana supaya hal itu bisa dilakukan dengan baik. Sampai sekarang bapak saya masih, kalau dibilang mendendam mungkin, kalau dibilang juga tidak ya kayaknya tidak, tapi hal itu masih saya rasakan sampai pada saat itu, Ibu. Iya Pak, iya, betul-betul peristiwa yang sangat memprihatinkan, sangat-sangat memprihatinkan bagi saya, di mana masalah ini yang jika saya mendengar dari cerita Bapak sendiri bahwa ternyata orang tua sendiri sangat tidak setuju ketika Bapak menantangnya atau ketika Bapak melawan orang tua. Namun sesungguhnya kita sebagai anak bukan dibilang seenaknya mau menerima apa yang ditugaskan orang tua, tetapi kita juga harus mempertimbangkan bahwa apakah ini baik untuk dilakukan atau tidak, dan jika tidak, itu harus menjadi hak kita untuk merespon orang tua bahwa hal ini tidak boleh dilakukan. Dan sebagai saudara ya, karena dalam keluarga Bapak ternyata yang saya perhatikan ada perbedaan lah, ada semua orang lah punya perbedaan, namun di dalamnya itu ada di antaranya ada yang disayang dan ada yang tidak. Dari cerita Bapak saya dengar ternyata lebih dominan masalah Bapak adalah masalah yang dimana tidak diperhatikan ketika Bapak sendiri ingin melanjutkan studi, ingin melanjutkan bakat Bapak sendiri, sehingga orang tua lebih semakin dendam lah, atau semakin tidak suka dengan Bapak, karena dulunya Bapak tidak suka ketika orang tuanya sesuatu lalu kamu lawan meskipun itu adalah hal yang salah. Dan ketika beranjak dewasa, sudah ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi, melanjutkan cita-cita Bapak, orang tua sendiri bahkan akan tidak mendukung untuk melanjutkan di mana hal yang bisa untuk mengembangkan bakat, dan di situ akan ada masa depan yang cerah. Namun saya sangat salut dengan Bapak, di mana Bapak yang bisa berusaha sendiri dan tetap sabar menghadapi akan masalah ini. Dan ada lagi pertanyaan saya, Pak. Hal ini
ketika Bapak ditegur atau disuruh oleh orang tua atau menentang akan kesalahan yang dilakukan orang tua ini, apakah di dalam ruang rumah atau di tempat-tempat lain, dan mengapa sehingga sampai sejauh ini orang tua masih memendam akan hal itu. Baik, tentunya kalau misalnya untuk tempat menegur itu, kita harus tahu juga bahwa tempat untuk menegur itu ketika kita lagi berdua, atau maksudnya di tempat-tempat yang agak tertutup, kan sama saja kita juga menjatuhkan orang tua kita sendiri. Terus sendiri ketika kita menegur di depan banyak orang, nah hal itu sangat membuat permasalahan itu tambah berat. Namun di sini saya sering menegur bapak saya ketika saya dia kelewatan sekali di tempat keramaian atau di anggaplah dalam acara-acara. Ketika kita kembali ke rumah, di situ saya mengingatkan, Pak, kenapa Bapak sampai bisa seperti itu tadi. Ketika saya ingatkan seperti itu, wah, seakan-akan lebih ditantang lagi. Ini bukan urusan kamu, nak. Nah, saya juga tahu hal ini bisa Bapak lakukan, dan hal ini juga tidak bisa Bapak lakukan. Nah, berawal dari itu, kan saya juga orangnya tidak mau kalah dalam hal kebenaran hal itu, sehingga perselisihan ini berakhir dengan yang tidak bisa memahami, sehingga mungkin sampai pada saat ini bapak saya merasa bahwa anak itu keras kepala sekali sama saya, anak itu tidak menghargai saya apa segala macam. Namun bukan itu yang sebenarnya dalam hati. Saya tetap menghargai selaku orang tua saya, lebih menghargai daripada orang yang lain. Namun saya juga tidak bisa tinggal diam ketika orang yang saya sangat hargai melakukan hal yang salah atau buruk. Kalau ada orang pastinya berimas ke saya juga. Saya katakan bahwa ada anaknya yang sekolah, ada anaknya yang kuliah, namun orang tuanya seperti itu. Nah, hal itu yang saya jagai ketika saya mulai mengingatkan orang tua saya seperti itu. Mungkin ada juga solusi dari ibu mengenai perselisihan yang saya alami pada saat ini, Bu. Bagaimana caraku untuk kembali lebih meyakinkan orang tua saya. Iya, Pak, ini sangat-sangat saya sangat salut mendengar akan hal ini, akan perselisihan ini. Namun Bapak tetap semangat, Bapak tetap berusaha. Bagaimana orang tua bisa mendidik anaknya, namun di dalamnya itu ternyata ada hal-hal lain atau ada kesalahan yang harus dipaksakan untuk dilakukan oleh seorang anak. Namun bersyukur bahwa Bapak sendiri bisa melawan akan kesalahan yang orang tua lakukan, akan hal-hal yang dilakukan oleh orang tua, di mana ketidaksetujuan anaknya menentang bahwa hal itu adalah hal yang tidak baik untuk dilakukan, sehingga Bapak sendiri berusaha berjuang sampai di mana kemampuan Bapak untuk melakukan kebaikan demi keluarganya. Dan Bapak juga sangat pintar dalam memberikan teguran terhadap orang tua, itu sangat diperhatikan dalam memberikan teguran. Dan saya sangat salut kepada Bapak, di mana Bapak yang menegur orang tua, di mana orang tua yang melakukan kesalahan, dan Bapak juga tahu di mana posisi yang baik untuk menegur orang tua yang salah, yaitu di saat santai dan
di saat berduaan atau di dalam keluarga, bukan di tempat umum. Meskipun orang tua juga kadang mempermalukan kita di depan umum, tetapi kita sebagai anak harus pintar bagaimana caranya agar orang tua kita sadar. Kita harus membuka hati pemikiran orang tua kita agar dia bisa tahu yang mana hal yang boleh dilakukan dan yang mana yang tidak, karena kadang juga orang tua adalah sebagai pemandu dalam rumah tangga, pemandu dalam mendidik anaknya untuk menjadi orang yang lebih dewasa di dalam iman dan dalam perbuatan. Nah, solusi saya, dan semoga solusi ini sukses Bapak lakukan dan bisa membangun keakraban dalam keluarga Bapak, dan bisa mengetuk dan membuka pintu hati orang tuanya. Sebaiknya Bapak tetap sabar meskipun orang tua sering tidak senonoh melakukan hal yang tidak kita inginkan, dan bahkan dia bermain kasar kepada Bapak sendiri. Tetapi Bapak harus sadar bahwa untuk mengubah orang tua itu kita harus sabar menghadapi, dan tetap bagaimanapun caranya tetap bisa berusaha agar nantinya orang tua bisa sadar, dan jangan lupa untuk tetap menegurnya. Meskipun orang tua itu kadang marah, tetapi ketika kita menegur orang tua dengan kesalahan yang dia lakukan, otomatis akan ada saatnya dia akan merenungkan dengan teguran kita bahwa ternyata itu adalah hal yang benar. Dan lagi saya mau ingatkan kepada Bapak bahwa sebagai anak, itulah gunanya kita sebagai anak, diberikan kepercayaan oleh Tuhan, diberikan bakat oleh Tuhan agar kita juga bisa membangun keluarga kita, pribadi kita, dan bahkan orang-orang di sekitar kita. Bukan karena kita adalah anak kita harus tunduk kepada orang tua yang seenaknya akan bertindak atau seenaknya untuk melakukan kesalahan, tetapi itulah juga tujuan kita sebagai seorang anak, diberikan kecerdasan, diberikan kepintaran agar kita bisa membangun orang-orang yang masih berpikiran atau masih tidak sadar akan hal-hal buruk yang dilakukan. Saya kira itu yang bisa saya berikan Pak, saya kira itu solusi yang saya berikan, dan semoga masalah-masalah yang Bapak hadapi dengan orang tuanya boleh cepat selesai dan boleh menjadi keluarga yang rukun, dan orang tua dia selalu mengerti akan anaknya dan tetap berjalan sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan, seperti yang Tuhan inginkan, bahwa kita itu hidup untuk fokus kepada Tuhan dan melakukan hal-hal yang baik di mata Tuhan. Saya kira itu Pak. Iya Bu, terima kasih atas semuanya. Saya sangat bersyukur ketika masuk dalam ruang konseling ini, karena dimana pada saat saya belum masuk, saya merasa buntu sekali bagaimana caranya untuk saya melangkah untuk menyelesaikan masalah ini. Sehingga ketika saya mendengar solusi dari Ibu, bagaimana saya juga merasa bahwa jalan yang harus kutempuh, solusi yang harus saya lakukan adalah seperti ini, sehingga saya bisa berkomunikasi baik lagi dengan orang tua saya. Jadi saya sangat bersyukur atas kehadiran Ibu. Terima kasih banyak Bu. Iya Pak, sama-sama Pak. Jadi sebelum kita mengakhiri konseling kita saat ini, kita minta pertolongan kepada Tuhan, kita minta petunjuk kepada Tuhan agar masalah-masalah yang Bapak hadapi dan solusi-solusi yang kita rencanakan saat ini boleh berjalan dengan baik dan boleh sukses, dan kedepannya boleh menjadi keluarga yang bahagia. Untuk itu Pak, kita minta pertolongan kepada Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan atas kesempatan yang begitu indah Kau berikan kepada kami untuk kami berdiskusi tentang permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga, di mana anak Tuhan yang
tidak diabaikan oleh orang tuanya sendiri, di mana perselisihan ini terjadi di antara orang tua dan anaknya Tuhan ingin agar orang tuanya berbuat sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu, namun orang tuanya Tuhan berkehendak lain, dan dia hanya ingin agar kesalahan atau hal-hal yang tidak Engkau inginkan dilakukan juga oleh anaknya ketika orang tuanya memerintahkan. Namun yaitu Tuhan, kami mohon kepada-Mu Tuhan, datanglah sebagai penerang dalam hati orang tuanya ya Bapa, agar saudara kami Januar saat ini yang menghadapi masalah di mana dia diabaikan orang tuanya Tuhan, Engkau meluluhkan hati orang tuanya, Engkau menyarankan orang tuanya Tuhan, agar kedepannya Tuhan orang tuanya boleh sadar dan bisa memperhatikan anaknya lagi, dan bisa peduli dan bisa percaya bahwa anaknya adalah orang yang dikaruniai Tuhan, dan dia patut untuk bersyukur kepada Tuhan dan mendidik anaknya yang lebih baik, dan bersyukur ketika anaknya menegurnya ketika orang tuanya berbuat salah ya Bapa. Ya Bapa, kiranya selalu menuntun kehidupan mereka dan mendatangkan berkat dalam keluarga dan rumah tangga mereka. Ya Bapa, ini menjadi doa harapan kami, kiranya masalah ini boleh selesai di dalam tangan-Mu dan di dalam kasih-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bawa doa ini kepada-Mu ya Bapa. Amin. Terima kasih.